12x misalnya, 12dx ya. Jadi konstanta di sini ya, integral konstanta. Ini adalah konstanta ya. Berarti ini adalah 12 kali x ditambah dengan c. Berarti 12 kali x-nya kan 2 ditambah dengan 5. Berarti 24 tambah 5 dengan 29. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya adalah misalnya diketahui x berapa, c berapa, berapakah integral dari ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini adalah fungsi aljabar yang pertama. Kita akan bahas 4 fungsi di aljabar. Bagaimana kalau misalnya yang kedua integralnya itu adalah anggap saja x pangkat n dx. Jadi x pangkat n, x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 4 dan seterusnya. Ikutin yang di sini misalnya. Maka rumusnya adalah 1 dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Nah, di sini n ini sangat penting bagi kita karena bisa berupa bilangan biasa atau bilangan pecahan. Jadi misalnya bisa x pangkat 2, bisa x pangkat setengah, bisa pangkat x seper-7, kayak gitu. Beda-beda Bapak Ibu. Nanti pangkat-pangkat lagi n ditambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah c. Misalkan di sini Bapak Ibu diminta untuk berapakah integral daripada x pangkat berapa nih? Pangkat berapa? 3 dx misalnya. Nah, ini sama dengan 1 dibagi 3, kan n-nya kan 3 ya, tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Berarti seperempat x pangkat 4 tambah c. Bila mana diketahui x-nya sama ya, 2, c-nya 5, berarti kita bisa masukkan angka di sini. 2 pangkat 4 ditambah dengan 5. Berarti di sini seperempat dikali dengan 2 pangkat 4 8. 16 ya. 16 tambah 5 berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Kira-kira gitu hasilnya Bapak Ibu. 16-nya dari mana itu Pak? 2 pangkat 4 2 kali 2 kali 2 kali 2. Iya, di kalkulator coba Bapak Ibu. 2 pangkat 4. Kita bakal banyak menggunakan kalkulator nih untuk diintegral ini karena kadang-kadang hasilnya tidak bulat. Bisa ya 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 dibagi 4 ditambah dengan 5 9. Atau misalnya diminta berapakah integral dari x pangkat, misalnya di sini pangkat 1/2 misalnya. Maka di sini hasilnya adalah 1 dibagi, tetap di sini n-nya adalah 1/2 tambah 1 x pangkat 1/2 tambah 1 tambah c. Berarti di sini 1 per ini 1/2 tambah 1 kan berarti kan 3/2 ya. 3/2 x pangkat 3/2 tambah c. Berarti kalau kita naikin berarti 2/3 x pangkat 3/2 tambah c. Kalau dimasukkan angkanya Bapak Ibu 2 pangkat 3/2 tambah c. Nah, berapa ini? 2 pangkat 3/2. Berarti 2 pangkat setengah, 1/2 berarti. 2 pangkat bisa. Harus banyak menggunakan kalkulator. 2 pangkat ya, dalam kurung aja Bu, mana mukanya. Nah, berarti 3 dibagi 2 kurung tutup. Ini kalau pangkat 3 bagi 2 nya hasilnya adalah 2,82. Nah, di sini bentar jangan diapakan dulu. 2/3 dikali 2, dalam kurung 2 bagi 3 bagi 2. enggak 2, berapa hasilnya? 2 8 28. 828 ya, 828.
ditambah dengan 5 misalnya ya. Berarti langsung aja Bu. Ini kali 2 ya kan, dibagi 3, bagi 3 hasilnya 1,88 ya, kira-kira 6,88 hasil kurang lebih. Nah, operasi di sini sangat penting untuk kurung buka kurung tutupnya supaya nggak langsung ditambah 5. Ini kan satu operasi nih. Jadi kalau ini udah selesai baru ditambah 5. Iya. Ini satu operasi. Ya. 3/2 nih Pak. 1 dibagi 3/2. Bisa juga 1 dikali 2/3. Dibalik itu Pak operasinya. Kalau dibagi, kalau dikali ini berarti 3/2 nya dibagi, dinaikin ke atas. Jadi 2/3. Kalau bingung ya berarti 1 dibagi 1,5 aja sih. Hasilnya juga sama sih. Jadi 3/2 nya dibagi aja sama Bapak. 1,5. 1 dibagi 1,5 baru dikali dengan 2 pangkat 1,5. Iya. Jadi nanti dia perlu ke 1,5. Iya, di sini 1,5 harusnya. Di sini nih. Iya. Cuma bisa juga kita buat 3/2 nggak apa-apa sih Pak. Asalkan kita tahu cara buat di ininya, di pangkatannya. Iya. Kayak ibu ini kan kalau ibu ya 2 pangkat dalam kurung kan, ya, 3 bagi 2 tutup. Itu berarti kan 2 pangkat 3/2. 3/2 ya. Kalau misalnya kita ini hasilnya 1,88 kan Bu ya. Ya. Bisa juga kita mulai dari misalnya 2 pangkat 1,5 Bu. Berarti 2 pangkat 1 nggak usah kalau ini langsung apa namanya sudah diganti 1,5-nya nanti di sini. Ya enak kalau misalnya bulat, tapi kalau misalnya sininya 1/6, 2/7 kan koma-koma juga Bapak Ibu. Jadi kalau saya biasanya sih tidak dibagi dulu sama itu ya 2,828, kemudian ya sama dengan jangan lupa dikali 1 kan Bu ya, dibagi 1,5 1 sama dengan dibagi 1. Nah minus ini itu artinya seper. Jadi kalau misalnya menemukan X pangkat minus 3 itu artinya 1/X pangkat 3. Jadi minus itu adalah seper. Kalau X-nya misalnya 2 berarti 2 pangkat 3. Kalau misalnya X-nya 2 berarti X pangkat minus 3 atau X pangkat minus X pangkat 3 Pak? Kalau X-nya 2 berarti kita masukkan aja 1 dibagi 2 pangkat 3. Jadi 1/8 gitu. Ini kalau operasinya minus. Kalau X pangkat minus setengah sama, pokoknya minus itu 1/X pangkat setengah gitu. Satu lagi mungkin akar. Misalnya di sini akar X. Kalau nggak ada embel-embel M dan N di sini, berarti ini sama dengan akar X ini adalah X pangkat setengah. Jadi kalau akar X pangkat misalnya 1, X pangkat ini kan 1 nih Bapak Ibu. Ini 1 pangkat 2. Kalau di sini ada N, di sini M, berapapun ya N sama M-nya, itu berarti X pangkat N dibagi M. Jadi
misalnya di sini akar daripada 5 dari X kuadrat misalnya. Berarti di sini adalah X pangkat 2/5. Rumusnya adalah di sini. Akar X pangkat N per N. Jadi langsung akarnya berubah di situ sudah Pak ya. Iya, jadi akar ini harus kita pangkatkan kalau di integral supaya bisa kita hitung N-nya. Kan yang penting adalah di sini. Titik krusialnya adalah di N. N-nya berapa gitu. Sama seperti misalnya X pangkat minus 2/5. Ini kan berarti kan 1 per X pangkat 2/5. Mungkin kalau diintegralkan berarti 1 per akar dari 5 dari X pangkat kuadrat. Berapa gitu? Sama aja sih, mau begini boleh. Tapi kalau diintegral memang harus kita angkatkan gitu. Kalau bentuk akar ini harus kita jadikan pecahan. Kalau bentuk minus harus kita tuliskan minus. Jadi beberapa operasi ini mungkin ya krusial di integral ini. Ini contohnya misalnya X pangkat minus 3 dx. Nah, ini kan berarti kita ngikutin kaidah yang kedua, yaitu 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Masukkan aja Bapak Ibu N-nya minus 3 tambah 1 berarti X pangkat minus 3 tambah 1 tambah C. Berarti 1 per minus 2 X pangkat minus 2 tambah C. Kalau kita masukkan berarti minus setengah, kemudian X nya adalah 2 pangkat minus 2 tambah 5. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya mau disederhanakan berarti ini adalah min 1 ini per 2, yang di sini berarti 2 pangkat 2 tambah 5. Berarti min 1 per 2 dikali 1 per 4 tambah 5. Berarti min 1 per 8 tambah 5. Kira-kira begini, berapakah min 1 per 8? 0, berapa gitu ya. Coba 0, berapa nih waktu? 0,125 kalau nggak salah ya. Benar nggak? 1 per 8. 1 dibagi 8. Ya, 0,125 kan? Ini minus ya Bapak Ibu. Tambah 5. Sama dengan tambah 5. Hasilnya 5,125. 4,875 minus tuh, kasih minus. Minus 0,125. Iya. Kalkulator untuk memakai cara yang agak panjang silakan. Rumusnya langsung ln X tambah C gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi kita ketahui bahwa X nya sama dengan 2, C nya sama dengan 5, misalkan berapakah integral daripada X pangkat minus 1 jika X nya sama dengan 2, C nya sama dengan 5. Berarti kita masukkan di sini ln 2 ditambah dengan 5. Hasilnya ada berapa Ibu? Di kalkulator. Ln pakai ini sini ada. Itu enggak ada sini. IN itu kan Pak ya? LN. Iya, LN. Iya. Mungkin lebih lengkap di LN. 5,6. Ya, LN ya. Bukan O. Oh ini nanti. Oh ini. Ln. Di 2 langsung 2. Ln 2 Tambah 5. sama dengan berapa? 5. Ln dulu berapa? 5,6.
6. 0, Oh itu 0 komanya dulu kan? ya 693 693 ditambah 5 ditambah 5 5,693. ya, kurang lebih begitu. Pokoknya kalau misalnya integralnya x pangkat minus 1, dia hasilnya nggak seperti kaidah nomor 2, 1 dibagi n tambah 1 dan seterusnya. Karena pasti nanti hasilnya jadi 0 kalau minus 1 dimasukin ke situ. Ya, kalau minus 1 dimasukin ke kaidah yang pertama, kaidah yang seperti ini, hasilnya tuh 0. 1 dibagi minus 1 tambah 1, ya kan? Ini ya, x pangkat minus 1 ditambah 1, hasilnya berapa Bapak Ibu? 1 dibagi 0, jadi itu yang ketiga. Maka kita gunakan log x tambah c. Di sini juga x pangkat 0 tambah c. Ya. Jadi nggak bisa kita gunakan x pangkat minus 1 itu dengan kaidah nomor 2. Jadi kaidah nomor 3 itu khusus, ya. Kemudian kaidah nomor 4 itu adalah pengembangan dari kaidah nomor 2. Kaidah nomor 2 itu kan integral x pangkat n. Nah, kalau kaidah nomor 4 itu adalah integral daripada kx pangkat n dx. Jadi ada konstantannya di depan. Misalnya 2x, 3x. Itu hasilnya sama Bapak Ibu. Hasilnya adalah k, ya konstanta, k dibagi n 1 dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Jadi ininya sama nih dengan kaidah nomor 2, cuma ditambahkan perkaliannya k. Jadi k itu konstanta itu tidak apa namanya, tidak berubah, tetap, teman-teman. Kalau misalnya konstantanya 2 ya berarti 2. Ya. Misalnya di sini Bapak Ibu ketemu berapakah integral dari berapa? Mau berapa? Banyak di sini. Misalnya di situ disebutkan integral dari masakannya dulu suka angka 3 dan 3 x pangkat berapa? X pangkat 2 misalnya dx. Berarti ini artinya 3 dikali tetap sama 1 per 1 per 3 plus 1. Bukan 3 ya, 2 ya, karena n-nya 2. Berarti 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 tambah c. Berarti 3 dikali 1 per 3 x pangkat 3 tambah c. Berarti 3 dikali 1 per 3 berapa Bapak Ibu? 1 kan? 3 dibagi 3 1 kan? Berarti x pangkat 3 ditambah dengan c. Kalau di sini 2 pangkat 3 ditambah dengan 5, berarti 8 tambah 5 sama dengan 13. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalnya ini x sama dengan 2, c sama dengan 5. Ini kita masih pakai x sama dengan 2, c sama dengan 5. Jadi jika x-nya 2, c-nya 5, langsung aja 2 pangkat 3 tambah 5. 8 tambah 5, 15.
kan pangkat juga nih Bapak Ibu. Nah, kita pangkatin. Jadi integral 2 kali X pangkat berapa Bapak Ibu? Seperdua ya. Akar X ini kan Bapak Ibu. Nah, akar X adalah X pangkat setengah dx. Berarti ini kaidahnya sama dengan yang nomor 4 ini. Kx pangkat n. Jadi n itu tidak harus bulat ya, tapi juga pecahan bisa. Makanya harus dijadikan pecahan x pangkat setengah ini. Sama Bapak Ibu kita turunkan, berarti 2 dikali 1 dibagi setengah tambah 1 x pangkat setengah tambah 1 tambah c. Berarti 2 dikali 1 dibagi 3/2 x 3/2 tambah c. Ini sama Bapak Ibu. Kali 2/3 x pangkat 3/2 tambah c. Berarti 4/3 x pangkat 3/2 tambah c. 4/3 2 kali 3/2 tambah 5. Sudah Bapak Ibu. Tinggal sekarang 2 pangkat 1/2 tadi yang kayak tadi dikali 4 dibagi 3 baru dikali 5. Ini satu operasi. Berapa? Coba. 2 pangkat tadi sama caranya itu. 2 pangkat itu dibagi 2 pangkat 3 dibagi 2 2,82 ya kali 4 dikali 4 sama dengan berapa dibagi 3 sama dengan dibagi 3 ya 3,771 baru ditambah 5 berarti ditambah 8,7 8,771 ya. Nah Bapak Ibu selanjutnya harus latihan di kalkulatornya Bapak Ibu biar nggak bingung nanti pas UAS nya sambil mengenali Nanti Ibu handphonenya masing-masing. bisa pakai yang kecil aja. 2 pangkat 3 dibagi 2 kali 4 bagi 3 ya 3,771 tambah 5 ya sudah benar berarti mengalami seperti ini ya. Pak Rahman bisa ngitungnya pakai kalkulatornya. Nah itu dia. Coba dulu Pak, nggak apa-apa kita latihan. Tapi istri disuruh itu Pak. Ngitungin kalkulator dulu. Harus mengenal Saya masih kurang paham ya Pak. kalkulatornya. Iya Pak. Memang setiap orang terus beda ini beda lah. kalkulatornya. Nggak apa-apa sih aja. Sini nggak ada. Iya. Nanti apa dibalik begini ada nih? Balik begini. untuk HP Bu. Enggak, Jangan. download aja. Jangan dek ya, jangan dek ya. Loh, ini ada kan Jangan dek ya. beli HP. Iya. Kalkulatornya ada yang beli. Beli di Nggak usah Bu, online. apa download aja. Bentar ya. Bisa deh. Mau kembang. Dua pangkat aja di sini nggak ada.
28. Ya. 5. Kemudian dikali 4 sama dengan dibagi 3. Ini bisa deh Pak. Iya, bisa. Masih tahan ya. Iya. Cuma kita aja yang kayak gitu. Kita aja belum dapat. Jadi fungsi aljabar tuh ada empat rumus ya. Ada yang konstanta, ada yang x pangkat n, ada yang x pangkat minus 1, lalu ada yang kx pangkat n. Jadi ada 4. Sudah benar? Sudah dicatat semua 4? Sudah. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke fungsi integral berikutnya yaitu eksponen. Apa yang keempat yang ini Pak ya? Hah? Yang keempat yang ini. Yang ini, Oh yang yang keempat. terakhir, Yang konstanta. Ya, ini yang Yang keempat, keempat, ini yang ketiga, ketiga. ini yang kedua konstantanya kayak gini. Iya Pak. Yang satu konstanta. Kalau yang keempat gabungan. Ya, yang keempat gabungan modifikasi dari yang kedua. Saya Sudah Pak semua itu Pak. Aman saya pakai kadang-kadang. Ini dari sama. Bapak. Jadi di eksponen itu X-nya masih tetap 2, C-nya 5. boleh Pak, ini hanya contoh saja eksponen Sama 2, dua. saya sama 5 contoh aja Bapak. Bisa Iya. ganti-ganti sih. Ya. Yang pertama untuk yang eksponen itu adalah yang berbasis E. Jadi kalau misalnya diminta berapakah integral daripada E pangkat kx dx itu ya seperti itu. Itu KX-nya itu konstanta loh. K-nya ini konstanta, Iya. x-nya juga nilai juga Bapak Ibu. Ya. Tapi ini eksponen. Jadi E-nya yang diintegralkan. Nah, kalau ketemu integral E pangkat kx, kita boleh E pangkat x. Jadi K-nya itu boleh 1, boleh 2, boleh 3, Jadi terserah. kalau eksponen berbasis E yang mana itu? Yang E itu. Yang Iya, integral E. Ya. Ini berarti nanti Bapak Ibu E pangkat kx dibagi dengan K ditambah dengan C. Misalnya integral daripada E pangkat 2x misalnya dx. Berarti integral dari 2x dibagi dengan 2 ditambah dengan C. Kalau misalnya x-nya tadi 2, berarti E pangkat 2 dikali 2 dibagi dengan 2 ditambah dengan 5. Berarti eksponen pangkat 4 dibagi 2 tambah 5. Apakah ada E pangkat 4? Yang ada E-nya tuh. Tidak pakai E. Ada Bapak. E. Ya, itu. Pangkat 4. Ada Pak. Ini udah sempat. Ada E. Ada. Di mana ini? Berapa? Dibagi 2. Empatnya dari mana? 4-nya ini 2. 2 kali 2. Oh, Iya. 2 kali 2. Iya, kan ini 2 pangkat X. Oh, itu. Ini contohnya nih. E pangkat 2 pangkat 2. E pangkat 2X. Contohnya. Ini. Berarti hasilnya adalah E pangkat 2X dibagi dengan 2. 2-nya adalah yang K ini. K. Ini K. Jadi 2 ini K, ini K. X-nya adalah tadi yang kita cari. Kalau X-nya 2, kemudian C-nya 5. Kalinya X-nya 2. Iya, berarti 2 kali 2. Kalau X-nya 3, tinggal ganti 3 aja. Ini adalah kurang Kalau ini dapatnya E 2,718 kali Ya. kali Pangkat Pak, pangkat. E pangkat 4 dibagi 2. Ya. 27. kalau E pangkat 4 kan habis Kalau diturun tutup Pangkatnya yang ada ini. Yang kayak di balanya. Atau lebih oh, kali Kali dibagi dulu Bu, bagi 2. dari 2 Tadi kamu kan bagi 2. dibagi 2. Ya, sama dengan 27.
27,29 299. tambah 5 berarti 32